Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal penilaian tengah semester untuk kelas 4 sekolah dasar, tema 1, indahnya kebersamaan. Yuk anak-anak, kita mulai ya. Soal nomor 1, hal yang dapat kita pelajari saat bekerja sama dalam keragaman adalah A. Membeda-bedakan teman, B. Membagi tugas secara adil, C. Menolak pendapat orang lain, D. Memanfaatkan orang lain. Jawabannya B. Membagi tugas secara adil. Soal nomor 2, contoh cara membina persatuan dalam keragaman adalah A. Merayakan hari kemerdekaan bersama, B. Mengunggulkan budaya suku sendiri dan merendahkan suku lain, C. Membuat berita jelek tentang suku lain, D. Tidak mau mempelajari budaya daerah lain. Jawabannya adalah A. Merayakan hari kemerdekaan bersama. Soal nomor 3, pernyataan yang dapat memperkuat persatuan Indonesia adalah A. Kita tidak dapat hidup berdampingan dalam keragaman, B. Keragaman merupakan halangan untuk bersatu, C. Keragaman di Indonesia bukanlah suatu keistimewaan, D. Keragaman bukan halangan untuk melakukan suatu hal bersama-sama. Jawabannya adalah D. Keragaman bukan halangan untuk melakukan suatu hal bersama-sama. Soal nomor 4, contoh perbuatan yang mewujudkan kebersamaan adalah A. Sering bertengkar dengan teman, B. Tidak mau belajar kelompok, C. Mengikuti lomba bahagia bersama, D. Mengucilkan teman yang berbeda suku. Jawabannya C. Mengikuti lomba bahagia bersama. Soal nomor 5, bersatu dalam keragaman akan A. Mempersulit tercapainya tujuan, B. Mempermudah tercapainya tujuan, C. Memecah belah bangsa Indonesia, D. Menimbulkan pertikaian masyarakat. Jawabannya B. Mempermudah tercapainya tujuan. Soal nomor 6, salah satu manfaat dari ronda malam adalah A. Memberikan rasa aman kepada masyarakat, B. Mengurangi solidaritas masyarakat, C. Menimbulkan tindak kejahatan, D. Membutuhkan banyak biaya. Jawabannya A. Memberikan rasa aman kepada masyarakat. Soal nomor 7, sikap bekerja sama perlu dikembangkan karena A. Dapat memanfaatkan tenaga orang lain, B. Ingin mendapat pujian dari orang lain, C. Pekerjaan akan cepat selesai, D. Dapat menghindari tugas yang diberikan. Jawabannya C. Pekerjaan akan cepat selesai. Soal nomor 8, dampak kegiatan kerja bakti membersihkan rumah adalah A. Mempererat persatuan dan kesatuan kelas, B. Mempererat persatuan dan kesatuan keluarga, C. Menjaga persatuan dan kesatuan seluruh warga sekolah, D. Menjaga persatuan dan kesatuan seluruh warga di lingkungan rumah. Jawabannya B. Mempererat persatuan dan kesatuan keluarga. Lanjut soal berikutnya ya. Teks bacaan berikut digunakan untuk menjawab 3 soal di bawahnya. Sega jamblang atau nasi jamblang merupakan makanan khas dari Cirebon. Nasi jamblang memiliki ciri khas pada penyajiannya yang menggunakan daun jati. Lauk nasi jamblang disajikan dengan berbagai lauk antara lain tahu, tempe, paru, ayam goreng, dan sambal goreng. Meskipun bernama jamblang, makanan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pohon atau buah jamblang. Pada awalnya,
Makanan ini diperuntukkan bagi para pekerja paksa pada zaman Belanda. Soal nomor 9. Kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D5. Jawabannya adalah A1. Soal nomor 10. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah nasi jamblang. A. Lauk, B. Ciri khas, C. Asal, D. Cara membuat. Jawabannya C. Asal. Soal nomor 11. Ringkasan yang tepat untuk paragraf tersebut adalah A. Masyarakat Cirebon sangat menyukai nasi jamblang. B. Harga nasi jamblang sangatlah murah. C. Lauk yang paling tepat untuk pelengkap nasi jamblang adalah tahu. D. Nasi jamblang berasal dari Cirebon. Jawabannya D. Nasi jamblang berasal dari Cirebon. Soal nomor 12. Salah satu langkah percobaan untuk mengetahui bahwa jeruk nipis dapat menjadi sumber listrik adalah dengan menancapkan logam pada jeruk nipis. Gambar yang tepat untuk langkah kerja di atas adalah gambar A, gambar B, gambar C, gambar D. Jawabannya adalah C. Teks bacaan berikut digunakan untuk menjawab dua soal di bawahnya. Sejak pagi, penduduk desa sudah berdatangan untuk kerja bakti. Hari ini, para warga akan memperbaiki jembatan desa yang rusak. Harapan mereka, jembatan segera dapat digunakan lagi secepatnya. Oleh karena itu, penduduk desa setuju dengan adanya kegiatan kerja bakti. Soal nomor 13. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah A. Para warga berkumpul, B. Kerja bakti penduduk desa, C. Jembatan desa ambrol, D. Harapan para penduduk desa. Jawabannya adalah B. Kerja bakti penduduk desa. Soal nomor 14. Kalimat-kalimat pendukung pada paragraf tersebut, gagasan pokok. A. Mendukung, B. Tidak mendukung, C. Saling bertentangan, D. Berlawanan. Jawabannya adalah A. Mendukung. Soal nomor 15. Suatu paragraf dianggap memenuhi syarat kepaduan jika kalimat-kalimat di dalam paragraf tersebut saling A. Berkaitan, B. Bertentangan, C. Bersatu, D. Berlawanan. Jawabannya adalah A. Berkaitan. Soal nomor 16. Uraian pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas disebut A. Gagasan pendukung, B. Gagasan pokok, C. Gagasan umum, D. Gagasan utama. Jawabannya A. Gagasan pendukung. Lanjut soal 17. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum pentas tari sebagai berikut, kecuali A. Panggung, B. Busana tari, C. Tata rias, D. Jumlah penonton. Jawabannya D. Jumlah penonton. Soal nomor 18. Formasi tari yang tidak terdapat pada tari Bungong Jeumpa yaitu A. Formasi sejajar, B. Formasi menyilang, C. Formasi zigzag, D. Formasi melingkar. Jawabannya B. Formasi menyilang. Soal nomor 19. Tari Bungong Jeumpa biasanya ditarikan oleh A. 1 orang penari putri, B. 1 orang penari putra, C. 2 orang penari berpasangan, D. 3 orang penari atau lebih. Jawabannya adalah D.
3 orang penari atau lebih. Soal nomor 20. Tempat pementasan tari perlu ditata agar penari merasa A. Bangga, B. Kecewa, C. Puas, D. Nyaman. Jawabannya D. Nyaman. Soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan formasi tari A. Sejajar, B. Menyilang, C. Zigzag, D. Huruf V. Jawabannya D. Huruf V. Soal nomor 22. Saat menari, sikap tubuh kita harus A. Luwes dan tegang, B. Luwes dan sempurna, C. Kaku dan tegak, D. Lemas dan gemulai. Jawabannya B. Luwes dan sempurna. Soal nomor 23. Tari Bungong Jumpa adalah tarian daerah yang berasal dari provinsi A. Aceh, B. Medan, C. Maluku, D. Jambi. Jawabannya A. Aceh. Soal nomor 24. Gerakan kaki berjalan sambil jinjit termasuk gerak A. Palsu, B. Tiruan, C. Maknawi, D. Murni. Jawabannya D. Murni. Kita lanjutkan ke soal nomor 25. Gangguan pendengaran yang ditandai dengan berkurangnya kemampuan pendengaran seseorang adalah A. Otosklerosis, B. Otitis media, C. Perikondritis, D. Tuli. Jawabannya D. Tuli. Soal nomor 26. Benda berikut yang termasuk sumber bunyi yang mudah ditebak letaknya adalah A. Kertas, B. Botol plastik, C. Batu, D. Peluit. Jawabannya D. Peluit. Soal nomor 27. Faktor yang mempengaruhi perbedaan tinggi rendahnya bunyi yang dihasilkan oleh benda adalah A. Frekuensi, B. Tegangan, C. Volume, D. Massa. Jawabannya adalah D. Massa. Soal nomor 28. Saat terjadi gema, bunyi pantul akan terdengar titik-titik bunyi asli. A. Lebih lemah dari, B. Setelah, C. Lebih kuat dari, D. Bersamaan dengan. Jawabannya B. Setelah. Soal nomor 29. Yang dimaksud dengan resonansi adalah A. Ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain, B. Jumlah getaran yang terjadi dalam 1 detik, C. Jarak terjauh yang ditempuh oleh benda, D. Banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 kali getaran. Jawabannya A. Ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh getaran dari benda lain. Soal nomor 30. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh A. Amplitudo, B. Resonansi, C. Volume, D. Frekuensi. Jawabannya D. Frekuensi. Soal nomor 31. Bagian telinga yang melindungi telinga dari kotoran adalah A. Daun telinga, B. Lubang telinga, C. Gendang telinga, D. Saluran Eustachius. Jawabannya A. Daun telinga. Soal nomor 32. Ketika bernyanyi di dalam kamar, suara kita akan terdengar A. Lebih lemah, B. Tidak nyaring, C. Lebih keras, D. Samar-samar. Jawabannya C. Lebih keras. Lanjut ke soal nomor 33.
Bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di Provinsi Banten adalah bahasa A. Tamiang, B. Sunda, C. Osing, D. Sasak. Jawabannya B. Sunda. Soal nomor 34. Berikut ini yang dilakukan ketika Idul Fitri adalah A. Sholat Id di lapangan, B. Misa di gereja, C. Melakukan renungan di rumah, D. Meditasi dan doa bersama di Candi Borobudur. Jawabannya A. Sholat Id di lapangan. Soal nomor 35. Nama makanan khas yang berasal dari Provinsi Kalimantan Utara adalah A. Juhu singkah, B. Bubur pedas sambas, C. Kepiting soka, D. Tinutuan. Jawabannya C. Kepiting soka. Soal nomor 36. Makanan khas dari Provinsi Riau yang berbahan dasar udang adalah A. Rendang, B. Otak-otak, C. Gulai belacan, D. Seruit. Jawabannya C. Gulai belacan. Soal nomor 37. Berikut ini yang merupakan makanan khas dari Madiun adalah A. Nasi jamblang, B. Nasi pecel, C. Lontong sayur, D. Nasi krawu. Jawabannya B. Nasi pecel. Soal nomor 38. Cap Gomeh merupakan rangkaian hari raya A. Idul Fitri, B. Waisak, C. Imlek, D. Natal. Jawabannya C. Imlek. Soal nomor 39. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut adalah rumah adat dari Provinsi A. Sumatera Utara, B. Sumatera Barat, C. Sumatera Selatan, D. Maluku. Jawabannya B. Sumatera Barat. Lanjut ke soal yang terakhir ya. Suku yang berasal dari Provinsi Jambi adalah suku A. Mentawai, B. Pasemah, C. Anak Dalam, D. Tengger. Jawabannya C. Anak Dalam. Sekian latihan soal untuk kelas 4 sekolah dasar tema 1 Indahnya Kebersamaan. Semoga video ini membantu kalian yang sedang menghadapi penilaian tengah semester. Tetap semangat ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.